Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan skripsi kami dengan judul Review Proses Pembuatan Biodiesel dari Dedak Padi. Perkenalkan, saya Cirisma Ayu Dinovianti, NIM 10, dan teman saya Muhammad Feby Wahyudi, NIM 31. Selanjutnya, latar belakang yang pertama dari skripsi kami yaitu berikut merupakan bagian dari pasokan energi primer yang ada di Indonesia. Dilihat pada tahun 2013, yang memiliki persentase terkecil yaitu pada energi baru dan terbarukan sebesar 5%. Sedangkan pada tahun 2025, energi baru dan terbarukan meningkat persentasenya sebesar 23%. Akan tetapi, pada energi batu bara dan minyak bumi akan habis pada tahun 2025. Selanjutnya, pada tahun 2050, energi berupa gas bumi, batu bara, dan minyak bumi sebesar 69% akan habis pada tahun 2050. Sedangkan untuk energi baru dan terbarukan akan meningkat yaitu sebesar 31%. Energi terbarukan yang dimaksud yaitu berupa biodiesel. Latar belakang yang kedua yaitu biodiesel adalah sumber energi alternatif terbarukan yang dapat digunakan sebagai pengganti solar. Biodiesel merupakan jenis bahan bakar nabati, di mana terbuat dari minyak nabati. Penggunaan bahan bakar nabati dari sumber daya lokal dapat meningkatkan ketahanan energi. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga pada skripsi kami yaitu bahan baku yang digunakan pada skripsi kami yaitu dedak padi, di mana dedak padi ini berasal dari limbah proses penggilingan padi. Pemanfaatan dari dedak padi sendiri sangat minimal digunakan. Saat sekarang ini, dedak padi dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selanjutnya, berikut merupakan tabel data produksi padi yang ada di Indonesia. Dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2010 sampai 2015, produksi padi yang ada di Indonesia terus meningkat. Sehingga, berdasarkan potensi dedak padi yang ada, maka kami melakukan review proses pembuatan biodiesel dengan menggunakan bahan baku dari dedak padi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbandingan proses esterifikasi dan proses transesterifikasi. Yang kedua, variabel apa yang berperan dominan pada proses produksi biodiesel dari minyak dedak padi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh waktu terhadap pembuatan biodiesel dari dedak padi. Yang keempat, berapa waktu optimum untuk memperoleh yield optimum pada proses produksi biodiesel dari minyak dedak padi. Dan yang terakhir, berapa waktu optimum untuk memperoleh konversi optimum pada proses produksi biodiesel dari minyak dedak padi. Dari rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan yang pertama, mengetahui perbandingan proses esterifikasi dan proses transesterifikasi. Yang kedua, mengetahui variabel yang berperan dominan pada proses produksi biodiesel dari minyak dedak padi. Yang ketiga, mengetahui pengaruh waktu terhadap pembuatan biodiesel dari dedak padi. Dan yang keempat, mengetahui waktu optimum untuk memperoleh yield optimum pada proses produksi biodiesel dari minyak dedak padi. Dan yang terakhir, mengetahui waktu optimum untuk memperoleh konversi optimum pada proses produksi biodiesel dari minyak dedak padi. Selanjutnya, ruang lingkup yang digunakan pada skripsi kami yang pertama yaitu bahan baku yang digunakan dalam pembuatan biodiesel adalah dedak padi. Yang kedua, komposisi biodiesel diukur dari persen fame. Lalu yang ketiga, penelitian berupa review literatur yang relevan seperti jurnal dan buku. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka tentang biodiesel. Biodiesel merupakan monoalkyl ester dari asam-asam lemak rantai panjang yang terkandung di dalam minyak nabati atau minyak hewani. Biodiesel dihasilkan dari proses antara trigliserida ditambahkan dengan metanol yang dibantu oleh katalis sehingga mendapatkan fame atau biodiesel dengan produk samping gliserol. Selanjutnya, yaitu perbedaan antara biodiesel dan solar. Untuk perbedaan yang pertama, pada biodiesel akan menghasilkan
emisi karbon dioksida yang rendah sehingga akan berdampak baik untuk lingkungan, sedangkan pada solar menghasilkan emisi karbon dioksida yang tinggi sehingga berdampak buruk bagi lingkungan. Untuk perbedaan yang kedua, pada biodiesel, kandungan yang ada di dalam biodiesel tidak beracun sehingga ramah lingkungan. Sedangkan pada solar, kandungan sulfur yang ada pada solar sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga, pada biodiesel memiliki sifat pelumas. Sifat pelumas ini digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran pada mesin kendaraan. Sedangkan pada solar tidak mempunyai sifat pelumas, sehingga seiring berjalannya waktu memiliki dampak negatif pada mesin di kendaraan. Selanjutnya yaitu tentang spesifikasi dari dada padi. Penggunaan dada padi ini sebagai bahan baku karena terdapat asam lemak bebas yang tinggi, yaitu sekitar 3–60%. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk mendapatkan minyak dari bahan baku berupa dedak padi, yaitu dengan menggunakan metode ekstraksi sokletasi. Berikut merupakan rangkaian alat dari metode ekstraksi sokletasi sendiri. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk pembuatan biodiesel dari bahan baku dedak padi, yaitu dengan menggunakan dua metode, esterifikasi dan transesterifikasi. Untuk metode yang pertama, yaitu esterifikasi, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan asam lemak bebas, yaitu dengan mereaksikan asam lemak bebas dengan menggunakan alkohol berupa metanol dengan bantuan katalis asam berupa H2SO4 akan menghasilkan metil ester dan air. Metode yang kedua, yaitu transesterifikasi, yaitu reaksi kimia antara trigliserida dan metanol untuk menghasilkan monoalkil ester asam lemak dan gliserol dengan bantuan katalis basa. Kemudian, yaitu adalah standarisasi biodiesel di Indonesia. Parameter yang terpenting untuk standarisasi biodiesel adalah angka setana. Untuk biodiesel, angka setananya minimal 51. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang kita pakai pada skripsi kami yaitu jurnal yang pertama dengan judul Transesterifikasi Minyak Dedak Padi secara in situ dengan bantuan gelombang mikro. Sedangkan pada jurnal yang kedua dengan judul Produksi Biodiesel dari Dedak Padi secara in situ dengan teknologi microwave. Selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga dengan judul Potensi Minyak Dedak Padi sebagai bahan baku pembuatan biodiesel dengan proses transesterifikasi asam dan basa. Kemudian untuk jurnal yang keempat dengan judul Pembuatan Biodiesel dari Minyak Dedak Padi dengan reaksi transesterifikasi menggunakan katalis hidrogen diolid alam yang dimodifikasi dengan KOH. Kemudian untuk jurnal yang kelima yaitu dengan judul Pembuatan Biodiesel dari Minyak Dedak Padi dengan proses katalis homogen secara asam dan katalis hidrogen secara basa. Kemudian untuk jurnal yang keenam dengan judul Proses Pembuatan Biodiesel dari Dedak dan Metanol dengan esterifikasi in situ. Selanjutnya, untuk jurnal yang ketujuh dengan judul Pembuatan Metil Ester Biodiesel dari Minyak Dedak dan Metanol dengan proses esterifikasi dan transesterifikasi. Kesimpulan pada jurnal ketujuh yaitu didapatkan waktu optimum esterifikasi sebesar 60 menit, sedangkan waktu optimum untuk transesterifikasi yaitu sebesar 90 menit. Untuk jurnal yang ke-8 yaitu dengan judul Produksi Biodiesel dari Dedak Padi melalui dua tahap reaksi in situ. Kesimpulan dari jurnal ke-8 yaitu waktu reaksi yang digunakan dapat memberikan persen yang tertinggi yaitu sebesar 90 menit. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan pada skripsi kami yaitu dengan menggunakan metode review jurnal yang melakukan pencarian sumber literatur yang relevan, di mana sumber literatur dapat diperoleh dari jurnal dan buku. Dari semua literatur yang diperoleh dapat dilakukan analisis. Berikut merupakan diagram alir penelitian dari skripsi kami. Selanjutnya, jadwal penelitian yang dilakukan pada skripsi kami yaitu pada poin 6, melakukan review jurnal dan penyusunan review jurnal dilakukan pada minggu pertama sampai minggu keempat bulan November. Selanjutnya, bimbingan bab 4 dilakukan pada minggu keempat bulan November dan minggu pertama bulan Desember. Selanjutnya, penyusunan bab 5 dilakukan pada minggu kedua bulan Desember. Bimbingan progres skripsi dilakukan pada minggu ketiga dan keempat pada bulan Desember. Selanjutnya, melakukan pameran poster dilakukan pada minggu pertama bulan Januari.
bimbingan dan skripsi dilakukan minggu kedua sampai minggu keempat bulan Januari dan minggu pertama sampai minggu kedua bulan Februari. Selanjutnya yaitu sidang akhir skripsi yang dilakukan minggu ketiga dan minggu keempat bulan Februari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.